Jadi katanya memakan itu udah termasuk pembatalan sholat yang kemarin. Yang gerakan banyak itu. Ngunyah. Nah itu dia. Kemarin bener udah dibahas ngunyah. Udah. Tuh ada di af'al kasiroh. Yang ngunyah ada tuh di tengahnya ada. Ada. Tuh wasalasi mudgotin 3 kunyahan. Tuh lihat bener. Jadi di sini kalau kita lihat yang untuk yang pembatalan sekarang ya, wabil ukli lihat. Yang wabil ukli batal sholat karena ada makanan yang masuk ke dalam perut. Jadi kalau ente makan itu nggak ngebatalin sholat. Kalau makan ente makan nih masukin makanan ke dalam perut nggak ngebatalin sholat. Lo orang udah batal karena ngunyahnya. Udah batal sama pembatalan sebelumnya af'ali kasiro. Ngunyah itu banyak. Ini termasuk gerakan yang gede, besar, bukan ringan seperti jari, bukan nih. Lihat, arahan. Apalagi makan cimol. Berapa gerakan? Wow. Ketapang. Itu jadi udah batal duluan. Bener gak? Jadi ente makan itu nggak batal. Nggak batalin sholat. Kenapa? Karena udah dibatalin. Loh, apa yang batal? Bener gak? Iya, kayak kentut gitu ya. Iya bener. Apa yang batal? Kalau sholatnya juga udah batal, udah nggak ada yang batal. Atau gini, pastikan di dalam mulut kita ada cairan pasti ada terus ya. Ludah pasti ada terus ya. Nah, yang mana makanan itu tuh nggak bisa dijaga sama kita, ketelan bareng sama ludah. Kita sengaja. Awas, kalau tadi kan lu lupa, ini sengaja. Kenapa? Karena nggak bisa ngontrol. Karena itu sisa-sisa makanan bareng sama air ludah. Kita mau nelen gitu ya. Air ludah. Itu nggak apa ya, nggak batal. Karena emang nggak bisa dihindari. Susah. Iya, nggak tahu. Nggak sengaja gitu, nggak tahu. Campur sama air ludah. Gitu. Biasanya kayak minum-minum gitu ya. Iya. Gitu. Nggak batal. Itu makan ya. Tapi ingat kalau mau sedikit mau banyak makan tetap batal. Kalau lupa nggak apa-apa. Lupa gue lagi sholat nih udah ketelan tapi sedikit gitu ya. Beda ya. Bahasa makan sedikit buat ngebatalin sholat sama makan sedikit sama kita. Gitu bener gak? Oh mau jalan makan dulu dikit. Makan sedikit kita siapa? Kalau lagi bukan dalam pembatalan sholat. 5 sendok. 5 sendok kan sedikit gitu dong. Sedikit dah makan sedikit. Nah, apakah makan sedikit yang segini disamain juga sama makan sedikit pas lagi sholat? Enggak, beda ya. Udah diatur beda. Jadi sedikitnya sama di luar sholat sama sedikitnya di dalam sholat. Beda. Gitu. Awas tuh hati-hati. Jadi itu seperti kita gini abis wudhu. Kita kan wudhu sempat apa? Kumur. Nah, awas yang boleh ditelan itu air yang bener pure ludah ya. Gitu. Jadi kalau sebelum sholat bagusnya kalau emang bener banyak ya udunya habis kumur-kumurnya banyak. Kita belum buang lagi atau belum telan lagi pas dari WC. Nah pas lagi sholat itu bagusnya telanin dulu sisa-sisa yang tadi. Kenapa? Karena minum walaupun sedikit itu batal. Awas minum di sini nelen lah ya, nelen itu batal. Awas. Jadi yang boleh itu pure bener air ludah ya, yang bener-bener dari mulut itu boleh. Yang nggak boleh itu air kumur-kumur bekas wudhu. Enggak kita telan lagi gitu. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa annana sharafna ala lana sharafna fadun alaina nawbana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il qawati wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil harokatil wahidati. Ya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil harokatil wahidati, dan batal sholat karena sekali gerakan, lillabi, karena bercanda. Wabil ukli ya, ukli pakai domah ya, wabil ukli, dan batal sholat karena makan, memasukkan sesuatu ke perut, dalam perut. Wasyurbi, dan batal sholat karena minum, menelan sesuatu sampai ke perut. Illa inasya, kecuali apabila ia lupa, wakola, dan sedikit. Wabiniyati qot'i sholati, dan batal sholat karena adanya niat memutuskan sholat. Wabitaliki qot'iha, dan juga batal sholat karena menggantungkan, memutuskan sholat. Wabita'aliki qot'iha, dan batal sholat karena menggantungkan, mengaitkan, menggantungkan putusnya sholat. Wabitarodudi fihi, dan batal sholat karena ragu fihi, di dalam qot'us sholat, ragu dalam memutuskan sholat. Wabi ayam boruknun, dan sholat juga batal karena sudah melewati satu rukun, ma'asyaki, sedangkan masih ada ragu fi niyati taharrumi, di dalam niat takbiratul ihram. Auyatulu, atau lama diam, atau lama zamanu syaki, auyatulu zamanu syaki, atau ukuran ragunya itu lama gitu, waktu ragunya itu lama. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan musoni tentang pembatalan sholat. Pembatalan sholat ya. Pembatalan sholat berarti syarat sholat yang nggak boleh ada ketika sholat. Kan kemarin udah ya, syarat sholat itu ada yang ada ulama yang membagikan syarat sholat. Ada yang syaratnya berupa wujudi, berarti yang mana hal-hal tersebut harus ada dalam sholat, seperti suci, terus menutup aurat, menghadap kiblat, itu wujudi, harus ada ketika sholat. Ada syaratnya adami, yang berarti syarat adami itu hal-hal yang adam, nggak boleh ada ketika sholat. Suka disebut dengan mubtilah sholat, pembatalan sholat. Disebutlah pembatalan sholat, yaitu hal-hal yang tidak boleh ada ketika sholat. Nah, selanjutnya wabil harkotil wahidati lillabi, sholat batal walaupun ya, bahasanya mungkin walaupun geraknya sekali, tapi motifnya itu lillabi, yaitu bercanda, guyon, bercanda. Jadi walaupun sekali, kan kemarin kan katanya batal gerakan
batal sholat kalau mencapai 3 kali berturut-turut. Itu batal. Itu kalau menunggu 3 kali dulu, ya kan? Harus ada 3 kali gerakan. Tapi ini cukup sekali gerakan sholat ente udah batal. Sekali gerakan sholat udah batal. Kenapa? Lillabi, karena motifnya itu, niatnya itu karena bercanda. Lillabi, karena bercanda. Ya, bercanda. Ya seperti ya apa, sekali gerakan. Tapi itu buat bercanda. Ya misalkan lagi sholat terus sekali gerakan, misalkan angkat tangan terus begini, kan bercanda. Entah itu gimana, lagi sekali gerakan tapi begini, tuh kan bercanda, ya kan? Labi, bercanda. Walaupun satu gerakan, menurut kita begini doang batal gak? Menurut kemarin secara gerakan belum batal karena baru sekali. Tapi ini walaupun sekali tapi niatnya itu karena bercanda, itu batal ya, batal. Atau seperti gini, kan kalau misalkan berjamaah, makmumnya perempuan lagi jamaah perempuan. Nah, si perempuan makmum ini melihat imam ada kesalahan. Kan kalau perempuan kalau melihat kesalahan, sunahnya kalau melihat imam lupa sesuatu, berarti seperempuan sunahnya apa? Kalau laki kan sunahnya ngucap subhanallah gitu ya. Misalkan imam salah atau lupa, makmum kan kalau laki subhanallah gitu ya, sunahnya gitu, baca zikir subhanallah. Tapi kalau perempuan gimana? Ngingetin makmumnya, iya, sunahnya kalau imam salah atau lupa sesuatu, makmum yang perempuan, kalau perempuan sunahnya, kalau laki subhanallah, kalau perempuan begini. Tuh, tepuk tangan, tasfik namanya. Tepuk tangannya bukan gini, tapi gini. Tuh. Tepuk tangannya begini ya, bukan begini, tapi gini. Tuh. Tuh, ngingetin. Kayak gini. Ya. Tuh. Kalau buat ngingetin nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau buat bercanda, tasfiknya begini aja, nggak tahu buat bercanda aja mau begini, iseng mau tepuk tangan, batal walaupun sekali atau dua kali, ya, 2 kali itu batal walaupun sekali atau 2 kali, karena niatnya apa? Lillabi, bercanda gitu, bercanda, batal. Wabil ukli, dan batal sholat selanjutnya, batal sholat karena makan, jadi memasukkan sesuatu ke dalam perut, makan. Jadi ukli ya, bidom mata ini, lihat di tengahnya tuh, lihat bidom mata ini dengan domah, memakai domah, ukuli atau ukli. Ail makuli, yakni sesuatu yang dimakan. Jadi ada aklun, ada uklun, ada ukul. Jadi kalau aklun itu tuh lihat, wa amma bil fathi, adapun dengan memakai fathah, aklun fahuwa minal af'ali. Nah, itu bagian dari kata kerja. Jadi kalau aklunnya ini suatu yang sering kita temui tapi kita jarang tahu ya. Taunya kita aklun aja ya. Padahal ada perbedaannya. Kalau hamzahnya aklunnya dibaca fathah, itu kata kerjanya memakan. Beda gak? Memakan keripik sama keripiknya beda. Nah, kalau memakan keripik aklul keripik. Kalau keripiknya apa? Ukul. Ukul. Misalkan bawa apaan? Ukul, bawa makanan. Ya, entah, walaupun itu makanan apaan aja, tapi disebutnya ukul, makanan kan? Semuanya apaan? Makanan. Nah itu, kalau didomahin berarti ukul, berarti itu artinya makanannya. Kalau difathahkan hamzahnya, aklun itu namanya kata kerjanya, memakannya. Berarti kalau memakan keripik, memakannya berarti aklun, kalau keripiknya disebut ukul. Nah, karena ini harus tahu itu dulu. Kenapa? Karena nyambung ini. Jadi pembatalan sholat selanjutnya ini ukulnya, makanannya yang masuk ke dalam perut. Jadi
batal sholat kalau ada makanan masuk ke perut melalui ini tenggorokan ya, masuk ke perut. Batal sholat. Ya, ukul. Di sini yang membatalkannya ukulnya, makanannya. Kenapa? Berarti kalau makan nggak batal. Batal nggak? Makannya, awas. Makan. Jadi di sini yang disebutinnya pembatalan sholatnya itu makanan yang masuk ke dalam perut apa makannya? Awas, beda. Awas, harus fokus. Jadi yang ngebatalin sholat itu makanannya masuk ke perut apa lagi makannya? Makannya masuk. Makanannya masuk ke, berarti lagi makannya batal gak? Lihat, itu betul, itu udah paham. Lihat lagi, wa amma bil fati yang tadi. Lihat, wa amma bil fati dan adapun memfathahkan, yaitu berarti aklun. Mina af'ali itu kata kerja aklun. Fahuwa, nah sedangkan untuk makna memakan dahilun itu udah termasuk fi qaulihi di dalam ucapan musonib yang tadi. Ucapan musonib yang sebelumnya yaitu wabil af'alil kasih roti. Kemarin inget gak? Kemarin banget pembatalan sebelum ini apa? Gerakan yang banyak di wabil af'alil kasih roti, gerakan yang banyak. Jadi katanya memakan itu udah termasuk pembatalan sholat yang kemarin. Yang gerakan banyak itu. Ngunyah. Nah itu dia. Kemarin bener udah dibahas ngunyah. Udah. Tuh ada di af'al kasiroh. Yang ngunyah ada tuh di tengahnya ada. Tuh wasalasi mudgotin 3 kunyahan. Tuh lihat bener. Jadi di sini kalau kita lihat yang untuk yang pembatalan sekarang ya, wabil ukli lihat. Yang wabil ukli batal sholat karena ada makanan yang masuk ke dalam perut. Jadi kalau ente makan itu nggak ngebatalin sholat. Kalau makan ente makan nih masukin makanan ke dalam perut nggak ngebatalin sholat. Lo orang udah batal karena ngunyahnya. Udah batal sama pembatalan sebelumnya af'ali kasiro. Ngunyah itu banyak. Ini termasuk gerakan yang gede, besar, bukan ringan seperti jari, bukan nih. Lihat, arahan. Apalagi makan cimol. Berapa gerakan? Wow. Ketapang. Itu jadi udah batal duluan. Bener gak? Jadi ente makan itu nggak batal. Nggak batalin sholat. Kenapa? Karena udah dibatalin. Loh, apa yang batal? Bener gak? Iya, kayak kentut gitu ya. Iya bener. Apa yang batal? Kalau sholatnya juga udah batal. Udah nggak ada yang batal. Karena ngunyahnya. Jadi kalau makan kan memasukkan sesuatu ke dalam perut, sebelumnya pasti ngunyah. Iya. Bener, ngunyah. Itu batal. Ngunyahnya aja udah batal. Gitu. Jadi awas. Yang batalin kan kalau masuknya makanan ke dalam perut. Gue mah ini aja ngunyah doang. Misalkan permen karet ya. Ngunyah aja, ngunyah aja. Berarti nggak batal dong. Oh, udah batal. Batalnya karena apa? Karena ngunyah. Ngunyah itu berapa kali gerakan? Tuh. Ya kan? 3 kali udah lebih. Ya, berarti makan itu nggak ngebatalin sholat. Kenapa? Karena udah batal. Udah batal dengan ngunyah. Yang mana ngunyah itu af'ali kasiro 3 kali gerakan. Jadi nggak batal ya kan? Maksudnya nggak batal. Jadi di sini kenapa ini dibedain gini? Karena ya kenapa dibedain ya? Karena takut ada sesuatu makanan yang nggak harus dikunyah tapi masuk. Bener gak? Kayak udah iya bener. Gitu. Jadi antara ngunyahnya di mulut sama makan itu beda. Pembatalannya berbeda. Awas. Pembatalannya masing-masing membatalkan. Kayak gitu. Maksudnya dipahami seperti ini. Jadi pembatalannya masing-masing memang membatalkan antara ngunyahnya sama memasukkan makanan ke dalam perut. Kayak gitu. Gitu, ya.
Kalau yang membatalkan karena hanya ngunyahnya doang, gerakannya doang. Loh minum, emang kita butuh ngunyah nggak? Tapi minum tetap menjadi pembatalan sholat karena memasukkan sesuatu ke dalam perut. Kalau yang menjadi pembatalan sholat hanya memakannya doang, hanya memasukkan makan ke dalam perut, loh gimana orang yang ada makanan yang cukup dikunyah-kunyah gitu, kayak ngunyah doang, kayak permen karet gitu, ngunyah-ngunyah doang, itu tetap batalnya karena kunyahannya, gerakan 3 kali, tuh itu batal karena gerakan. Jadi antara ngunyah sama nelen itu pembatalan yang berbeda. Ngunyah pembatalan karena af'alil kasiroh, gerakan yang banyak. Memasukkan makanan ke dalam perut pun pembatalan yang berbeda. Nah jadi di sini musonib wabil ukli bahasanya. Kenapa enggak akli? Udah disebutin. Fahuwa dahilun, tuh di tengah kan, fahuwa dahilun fikoli, udah tadi gitu kata musonib. Udah. Kalau batal pembatalan ngunyahnya udah fikolihi dalam ucapan musonib yang tadi, yaitu wabil afalil kasiro, ucapan musonib yang tadi wabil afalil kasiro gitu kata musonib gitu. Adapun aklun yang bahasa kata kerja memakan itu udah menjadi pembatalan yang sebelumnya udah dibicarain, yaitu gerak 3 kali gerakan yang banyak kan, ngunyah gerakan yang banyak. Nah musonib selanjutnya di sini pembatalannya yaitu makanan yang masuk ke perutnya ini gitu ya. Jadi yang dimasain di sini uklunya, makanannya ini gitu. Jadi selain ngunyahnya udah tadi yang udah pasti memang membatalkan, nalannya pun batal. Jadi makan itu berarti otomatis nggak ngebatalin sholat. Kenapa? Karena emang udah batal karena ngunyahnya juga udah batal. Pembatalannya masuk ke dalam af'al kasiroh, yaitu gerakan yang banyak gitu, gerakan yang banyak gitu. Beda ya uklun sama aklun, iya beda ya. Uklun makanannya, kalau kalau aklun kata kerjanya, memakannya ya gitu. Sama kayak kalau lagi haji, orang yang lagi haji, kalau orang yang lagi ihram ya, itu kan ada keharaman lagi ihram. Salah satunya yaitu memakai minyak rambut, jenggot, itu nggak boleh. Jadi bahasanya di situ dahnun, memakai, bukan minyaknya tapi dahnunnya. Berarti kalau bawa doang nggak apa-apa, tapi dahnunnya memakai yang nggak boleh. Minyak, makanya misalkan lagi makan gorengan nih di sono, lagi ihram makan gorengan, terus minyaknya diginin, kan biasa kita kalau habis makan minyak kaki haram minyak itu, masuk minyak biasa kan kita minyaknya gitu. Kalau sini itu haram kalau lagi ihram. Dahnun namanya, memakai. Ada dahnun, ada duhnun kayak gitu, dahnun sama jadi yang batalnya dahnunnya, yang haramnya dahnunnya. Nah, sama kayak di sini. Tapi berarti kalau di sini itu dua-duanya batal ya. Uklunnya batal, makanannya masuk ke dalam perut, aklunnya pun batal, memakannya pun batal. Batalnya itu kan kenapa? Ngunyahnya itu, iya batal, gitu, batal ya, sama batal. Wasyurbi, ya tuh. Wasyurbi, dan batal sholat karena minum. Ini juga pakai doma ya. Syurbi, minumannya itu, minum. Ntar bakal dijelasin nih yang nalan-nalan sesuatu, ntar dikit lagi. Wasyurbi, dan pembatalan sholat selanjutnya yaitu minum. Jadi masukkan sesuatu, minum sampai ke perut, minum tuh ilal jaufi, sampai ke ini lubang jauh tenggorokan, batal. Makan, minum batal, illa inasia, kecuali kalau dia lupa kalau dia lupa kalau dia lagi sholat, lupa nggak apa-apa. Tapi lupanya juga awas, wakola, kalau sedikit takarannya juga awas. Lupa nggak apa-apa, dimaafin. Tapi awas, yang dimaafin makan nggak apa-apa, minum nggak apa-apa kalau lupa. Tapi makan sama minumnya kalau sedikit
Saya makan sama minumnya sedikit. Beda sama puasa. Coba. Jadi pembatalan salah satu pembatalan sholat itu adalah ya udah hal-hal yang membatalkan puasa. Sama. Jadi apapun itu yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Sama. Salah satunya pembatalan puasa makan sama minum. Kalau lagi puasa nih, ente makan tapi lupa makannya tapi banyak sepiring 2 piring lupa malah masak dulu ngeliwat dulu lupa ngeliwat dulu beli ke tukang sayuran dulu lupa terus masak itu batal gak? Enggak walaupun banyak karena itu apa? Itu wajar masuk akal tapi kalau sholat masuk akal gak? Kalau lupanya banyak masuk akal gak? Ambil piring nyendok masak dan itu banyak nggak mungkin gitu itu nggak mungkin tapi kalau puasa masih mungkin makanya tetap dimaaf jadi kalau puasa mau sebanyak apapun makan minum nggak batal kalau lupa tapi kalau sholat beda ada bedanya kalau lagi sholat makan minum nggak batal kalau lupa tapi bedanya harus sedikit takaran yang dimaafin itu sedikit kalau sedikit tapi kalau puasa beda kalau puasa mau lupanya itu banyak makannya banyak minumnya banyak lupa dimaafin nggak batal tapi kalau sholat dimaafin itu tetap sah itu kalau sedikit ya kalau sedikit misalkan di bolongan lubang ada sisa-sisa makanan nah itu kalau lupa aja gitu lupa kalau dia lagi sholat atau lupa aja gitu oh gue lagi sholat nih udah ketelan biasa lagi sholat ya lagi baca-bacaan gitu ke yang sisa-sisa makanan yang di dalam lubang keluar lupa nih kita lagi sholat lupa langsung ketelan itu takarannya sedikit batal sholat gak? Kenapa? Sedikit dan lupa awas lupa ya kalau sedikit inget jangan Lupa lagi sholat gitu ya? iya lupa ini lagi sholat nih lupa nah itu ya tapi kalau inget misal batal awas itu udah nggak diampunin ini yang dimaafin yang tetap sah yaitu kalau lupa jangan oh ini sedikit nggak apa-apa kali deh ditelan nggak boleh batal yang dimaafin yang tetap sah itu kalau lupa dan sedikit gitu dan sedikit nggak apa-apa atau gini pastikan di dalam mulut kita ada cairan pasti ada terus ya ludah pasti ada terus ya nah yang mana makanan itu tuh nggak bisa dijaga sama kita ketelan bareng sama ludah kita sengaja awas kalau tadi kan lupa ini sengaja kenapa karena nggak bisa ngontrol karena itu sisa-sisa makanan bareng sama air ludah kita menelen gitu ya air ludah itu nggak apa-apa ya, nggak batal karena emang nggak bisa dihindari susah iya nggak tahu nggak sengaja gitu nggak tahu campur sama air ludah gitu Biasanya kayak minum-minum gitu ya? iya Minuman. gitu nggak batal itu makan ya tapi ingat kalau mau sedikit mau banyak makan tetap batal kalau lupa nggak apa-apa lupa oh gue lagi sholat nih udah ketelan tapi sedikit gitu ya beda ya bahasa makan sedikit buat ngebatalin sholat sama makan sedikit sama kita gitu enggak oh mau jalan makan dulu dikit makan sedikit kita siapa 3 kalau lagi bukan dalam pembatalan sholat 5 sendok 5 sendok kan sedikit gitu dong sedikit dah makan sedikit nah apakah makan sedikit yang segini disamain juga sama makan sedikit pas lagi sholat enggak beda ya udah diatur beda jadi sedikitnya sama di luar sholat sama sedikitnya di dalam sholat beda sedikit sholat lupa itu nah iya ini lupa wajar yang wajar dikitnya itu dia tuh coba lihat di yang wakola tengahnya itu lamnya pakai tasdik gitu ya? kolak tasdid tuh fa'in kasuro
apabila banyak walaupun lupa, fa in kasura walaupun banyak, fal asuhu maka kalau yang lebih sahih al butlanu itu batal salat. Beda sama puasa, bener? Kalau puasa makan walaupun banyak lupa. Kalau dia lagi puasa banyak 2 piring 3 piring malah nambah beli lagi ke warung. Beli ke warung, pesen ke online. Lupa. Tetap sah gak puasanya? Sah, walaupun lupa, walaupun sempat mesen dulu. Tetap dimaafin, nggak batal karena puasa beda sama sholat yang dimaafin itu kalau lupanya makanannya sedikit, tapi kalau banyak fa in kasura apabila banyak fal asahu al butlan, kalau yang lebih sahih itu batal itu. Terus lihat lagi terus ke bawahnya, wasyurbu kal ukli, baris bawahnya tapi rada minggir, wasyurbu kal ukli. Wasyurbu dan adapun minuman kal ukli itu sama aja hukumnya seperti makan, sama, minum juga sama kayak gitu. Jadi walaupun minumnya sedikit, di sini minum sedikit pasti kita bukan berarti ambil gelas sedikit, bukan, nelen. Itu juga sama kayak makan, sama kayak makan. Tapi kalau di dalam air ludah yang biasa itu enggak batalin sholat karena airnya emang air ludah. Bukan air bekas minum, terus nggak kita ludahin. Kita sebelum sholat minum, terus kita nggak ludahin lagi, gitu. Awas tuh, hati-hati. Jadi itu seperti kita gini, abis wudhu. Kita kan wudhu sempat apa? Kumur. Nah, awas, yang boleh ditelan itu air yang bener pure ludah ya, gitu. Jadi kalau sebelum sholat bagusnya kalau emang bener banyak ya wudhunya, habis kumur-kumurnya banyak, kita belum buang lagi atau belum telan lagi pas dari WC. Nah pas lagi sholat itu bagusnya telenin dulu sisa-sisa yang tadi. Kenapa? Karena minum walaupun sedikit itu batal. Awas, minum di sini nelen lah ya, nelen itu batal. Awas. Jadi yang boleh itu pure bener air ludah ya, yang bener-bener dari mulut itu boleh. Yang nggak boleh itu air kumur-kumur bekas wudhu, nggak kita telan lagi gitu. Gimana misahinnya? Nggak bisa kita misahin gini. Tapi yang pasti kalau misahin ludahin dulu sebelum sholat atau telan dulu. Kalau ludahin males lah ya, lagi mau sholat keluar dulu, telan dulu. Nah itu baru udah dikatakan ludah semua kayak gitu. Kalau mau yakin gitu, ukuran yakin udah segitu udah gitu. Ini air wudhu apa air minum gue tadi apa ini ludah ya, telan aja gitu. Telan, iya. Soalnya kenapa? Minum walaupun sedikit datang kayak gitu. Kan bekas air wudhu itu kan minum air, itu bukan ludah. Ayo, bener kan? Awas, itu nggak boleh gitu. Kayak puasa sama gitu, kayak puasa gitu. Terus lihat udah ketemu belum? Wasyurbu kal ukli udah ada, benar. Wasyurbu dan adapun minum, hukuman pembatalan minum kal ukli itu seperti pembatalan makan, sama hukumnya yang tadi. Walaupun sedikit tetap batal, apalagi banyak. Dimaafin tetap sah kalau lupa, itu juga kalau takarannya sedikit nelennya minumnya atau makannya. Waya duru nih, lihat lagi nih, ini penting, ini malah yang terjadi banget, malah yang di sini yang di tengah nih. Waya duru dan bahaya, awas katanya. Bal'u mazaba, menelan, bal'u itu menelan sesuatu. Zaba lelehan min sukrotin dari sugar itu dari bahasa Arab ya, gula, sukar. Min sukrotin dari gula gitu. Jadi gitu ya, makanya harus ditelan atau kita keluarin lagi karena lelehannya pun, tapi kita benar-benar yakin ya. Misalkan suka apa di jualan es itu suka ada air gula, itu kan gula. Nah itu air gula dicairin, zaba dilelehin. Nah itu kalau kita telan batal. Beda halnya kalau gini, bihilafi mujarodi to'mi wahdahu. Beda halnya kalau rasanya doang. Awas, nah ini yang sering terjadi, harus lebih perhatiin. Bihilafi mujarodi to'mi wahdahu. Beda halnya kalau hanya, mujarod itu hanya. Bihilafi mujarodi to'mi, beda halnya kalau hanya rasanya doang. Wahdahu, bener-bener hanya rasanya doang gitu. Jadi misalkan kita habis makan teh, habis minum teh ya, habis minum teh, udah nih minum teh kebetulan terus wudhu ya, pas lagi sholat rasa manis masih ada,
Tapi yang kita telan itu apanya? Hanya to'mun, mujarrodut to'mi. Hanya rasanya doang, sisa. Jadi, nah itu lelehan dari gula apa hanya rasa? Dari gula kan bisa jadi manis. Lelehan dari gula apa rasa? Lelehan dari gula. Kalau bener lelehan dari gula, terus ditelan itu batal. Tapi kalau hanya itu rasa, kan kita udah kumur-kumur. Udah kumur-kumur, udah ini itu. Kalau hanya rasa doang, itu nggak batal. Kalau mujarrod dihilafi, beda halnya kalau mujarrod itu hanya rasa. Ini yang sering terjadi. Atau rasa pedas, pernah? Habis makan pedas, wudu, sholat, lagi sholat, jadi apa sih namanya, potongan cabe suka ada di gigi-gigi, biji lah ya, mungkin biji aja dah, biji cabe sama rasanya ya. Kalau kita nelen kok ada pedes-pedes tapi nggak ada, kita rasa nggak ada barang, nggak ada uklun, nggak ada barang, nggak ada materialnya, yang ada mujarrod to'mi, hanya rasanya, itu nggak batal. Atau pernah Rasi pernah nanya gimana kalau habis makan rendang daging, awas rasa daging apa bener ada tekstur ada daging di situ. Kalau bener ada daging ya itu batal walaupun nggak ada rasanya, apalagi batal walaupun yang di nggak apa-apa ini hanya rasanya doang, hanya rasanya. Tapi kalau ada baunya doang, tapi kalau hanya bau, hanya rasa pedas, rasa manis gitu, itu nggak batalin. Yang batalin itu kalau ada materialnya, ada bubuk cabenya, ada gula gerinjilnya, itu nggak batal. Nah kalau lebih hati-hati mah, makanya kalau lagi kumur-kumur sampai gini, sampai gitu, sampai ke mahroj ha, kumur-kumur. Karena memang kalau kita nelen, misalkan makanan belum nyampe ke mahroj ha, nggak batal. Kita keluarin lagi ke mulut, lagi sholat, simpan aja di mulut, nggak apa-apa. Batasnya mahroj ha, gitu. Kalau udah lewatin mahroj ha, udah lewatin situ, udah, itu udah batal, udah ngelewatin situ, ya. Nah jadi ini, yang kita udah tahu lah ya. Makan, minum itu batalin sholat. Makan pakai piring, minum ambil gelas dulu, itu kita udah tahu lah ya, batal sholat. Tapi yang jarang orang tahu itu yang sedikit-sedikitnya ini. Yang makanan sisa di gigi, terus yang minum nelen masih ada rasa pedas, rasa manis, itu gimana? Itu kan belum banyak orang tahu. Ya. Tapi awas kalau bener itu bukan rasa, misalkan kayak ada kita yang tahu lah ya, ada rasa, ada masih kental. Misalkan apa kental-kental gitu, kayak ada kental kan kok beda ya. Kalau gula sama itu kan bener ya? Beda. Iya, bener, kayak gula itu kan beda. Kalau dicairin kental. Kalau ketelan ya kita yakin itu bukan hanya rasa doang, tapi benar ada materialnya, ya tetap batalin sholat gitu. Iya, gitu. Jadi rasa pedas, rasa manis nggak ngebatalin sholat, kecuali bubuk ternyata ada cabenya. Nah itu batal, berarti tadi itu bukan ludah tapi cairan dari bubuk dari biji ini, jadi batal gitu. Kalau ketemu materialnya, kalau ada materialnya gitu, ada materialnya tuh, lihat ya. Bihilafi mujarrodi to'mi wahdahu, beda halnya kalau hanya rasa. Wahdahu bener-bener rasa doang gitu, wahdahu tuh gitu, rasa doang. Falaya dulu, maka itu tidak bahaya berarti nggak batal sholat gitu maksudnya. Kaan masuk kusban, seperti kita apa sih ngisep tebu. Kusban ini tebu. Kaan maso seperti ngisep tebu. Wabakia to'mu, dan rasanya masih ada, rasa yang masih ada tuh tebu. Wahdahu, rasa doang sih. Falaya dulu, maka tidak bahaya, tidak batal. Berarti bahaya di sini berarti kalau dalam sholat batal. Nah berarti kayak gitu. Berarti tebu nih. Tebu kan disep-isep gitu ya, disep-isep manis. Berarti kalau sekarang apa ya, bukan tebu lah ya, rokok bisa juga. Kalau sekarang rokok, mungkin kalau rokok bukan manisnya tapi kayak nikotinnya ya. Iya, yang nah itu makanya kalau habis ngerokok juga emang nggak ngebatalin wudu, nggak, tapi bahaya ke sholat. Rokok habis ngerokok langsung sholat nggak apa-apa, sah-sah aja, wudunya sah, sholatnya pun sah kalau rasa-rasa ada nikotinnya nggak ketelan. Awas, rasa rokok itu mungkin bisa disamain sama kopi lah ya. Jadi rasa sama nikotin nggak bisa lepas, bener gak? Jadi ketelan itu yaitu nikotin, bener gak? itu dia bentuk. Iya,
Tapi kecuali bener kita pas lagi kumur-kumur bener-bener kumur-kumur kayak gitu. Itu mungkin hanya rasa doang. Ntar ada penjelasan kopi. Kayak coklat kali sekarang. Mungkin. Kalau di sini zaman dulu banget kata ulama tebu. Tebu dikunyah-kunyah mungkin gitu ya. Dikunyah-kunyah, wudu, terus sholat, lagi sholat ada rasa-rasa manis yang tadi, rasa manis. Maka kalau hanya rasa doang wabakia to'mu. Bener-bener rasa doang ya. Awas tuh wahdahu. Kata ulama juga wahdahu ditegasin lagi bener-bener rasa doang. Kalau ya dulu maka nggak apa-apa. Nggak batal kalau hanya rasa doang. Walaupun bener ada rasa manis, ada. Nelen rasa manis. Gitu, nggak apa-apa, nggak batal. Awas, wahdahu ya, bener-bener rasa doang. Nggak ada grinyil-grinyil tebunya nggak masih ada, wah itu batal. Berarti yang tadi ditelan bukan hanya airnya, bukan hanya rasa. Ternyata ada materialnya, ada tebunya di situ. Kayak gitu. Kayak rasa pedas atau rasa habis makan daging. Nggak apa-apa, nggak ngebatalin sholat. Kalau hanya rasa doang, awas, hanya rasa doang. Tapi kalau di situ ada material, ada dagingnya dikit, ada serat-serat daging, wah itu berarti yang tadi bukan rasa, tapi cairan dari daging itu. Iya, lelehan. Zaba. Kita bisa kiasin dari situ. Daging juga sama kayak zaba min sukroh. Berarti zaba min daging, minan apa? Lahmi, daging. Kayak gitu. Gitu. Tuh, falaya duru, maka nggak apa-apa. Takayufurik, menelan ludahnya. Bihi beserta rasa itu. Nah, falaya duru takayufuriki bihi, maka nggak apa-apa nelan ludahnya nggak apa-apa. Rek. Jadi rek itu dari bahasa Arab, rek. Iya, rek. Tapi beda sama reak dari pala, awas. Harus bedain. Kalau reak dari pala terus ke hidung itu nggak boleh ditelan. Tapi kalau dari lambung, ludah bahasanya dah, kesini itu boleh ditelan. Beda halnya sama dari pala, hidung itu nggak boleh. Misalkan hidung, aduh simpen aja di mulut sampai rapi, sampai tahiyat. Karena dari atas. Nah begitu, itu kan pilek dari pala kesini, itu batal, awas. Karena bukan dari sini, gitu. Tuh, berarti kalau hanya rasa apa? Falaya duru takayufurik bihi, maka nggak apa-apa nelen reaknya bihi beserta rasa-rasa yang tadi, manis, pedas, nggak apa-apa ditelan bareng-bareng sama ludah itu. Ya, awas rasanya doang ya, bukan ada gulanya, ada gerinjil-gerinjilnya, awas. Kita harus bisa bedain. Kita sendiri yang bisa bedain, gitu. Nah lihat selanjutnya, amalau bakia. Nah ini yang sering pecinta kopi. Udah udah di iniin. Amma lau bakia launu nahwi kohwah. Adapun apabila masih tersisa rupa kopi, ya, laun rupa kopi, fayaduru, hati-hati, itu mah bahaya, bisa ngebatalin sholat kalau ditelen, gitu, ya. Kenapa di sini nggak langsung fayad dulu? Ayo, kenapa? Bisa gak? Kenapa di sini Musanim nggak bahasain ya sama aja sih. Tapi kenapa? Kalau dalam konteks ini, kenapa nggak dibahasain fayad dulu? Maka batal sholat. Kenapa? Karena bisa aja orang itu nggak nelen, cuman ngerasain doang. Ya kalau ngerasain doang, kau simpen sampai akhir ya nggak batal, kayak gitu. Tapi bahaya, berpotensi gitu, bahaya. Ya darurat, urgen, darurat. Doru itu darurat kan, darurat, bahaya nih, bahaya gitu. Awas kalau ditelan kayak gitu. Awas nih gitu, ngejelasin kalau masih ada rupa kopi, masih tersisa abis ngopi, udah wudu, udah sholat, terus kok ada rasa-rasa kopi. Walaupun nggak ada bentuk. Nah ini kopi, karena kopi itu iya dia, kalau ada itu yang kita tahu, kita sendiri yang tahu, gitu. Maka itu batal, fayaduru, bahaya, gitu, bisa membatalkan sholat kalau ditelan, gitu. Beda nih kopi, makanya nggak batal, enggak. Kopi, rokok nggak ngebatalin sholat, nggak ngebatalin wudu. Lagi ngopi, lagi ngerokok, langsung sholat, nggak apa-apa. Bisa saja sholatnya bisa sah, atau bisa juga jadi batal kalau ada sesuatu yang ditelan kopinya itu, bekas kopinya. Apa?
Kalau ini sih kalau kayak ada rupa gitu. Kalau kayak ada apa sih kental atau apa ada warnaannya dah. Ada warna ada apa ya? Kadang di lidah ada hitam-hitam tuh. Iya, kalau ada rupanya. Terus kita ludahin juga kan kok Keluar. bukan kayak ludah, bukan putih, kayak ada apa gitu. Comberan. Iya, kayak gitu. Soalnya ngapain kan kalau rasa kopi sama rupa itu kan pasti ada. Kayak rokok. Itu nggak ngebatalin wudhu, sholat langsung nggak apa-apa. Tapi awas, kalau kita habis ngerokok terus langsung sholat terus kita nelen, terus kayak ada rasa-rasa rokok. Karena rasa rokok sama nikotin itu kayak susah di apa sih? Beda gitu. Jadi nggak mungkin masih ada rasa kalau nikotinnya nggak hilang. Jadi nikotin itu zat, termasuk zat. Gini deh, kalau lagi puasa ngerokok batal gak? Batal. Kenapa? Rasanya masuk. Kenapa? Rasanya masuk. Loh, orang lagi masak kita cium depan ini juga nggak batal? Lagi puasa menghirup rasa-rasa makanan nggak batal? Itu malah mantep loh, rendang kita cium, bener gak? Pastel, risol, itu nggak batal. Tapi kenapa rokok batal? Karena itu sama juga ini juga asap juga gak? Terus kuah soto asap juga gak? Kenapa kuah soto nggak batal? Rokok batal loh. Berarti rokok nggak batalin, bisa ya? Batal gak? Nah itu, jadi itu dia, gitu. Jadi ada nih nikotinnya itu. Ini yang ngebatalin ini ada nikotinnya. Jadi tapi malah ada sempat ulama. Jadi gini, jadi beliau pertamanya memfatwakan bahwa rokok tidak membatalkan puasa, benar ini, nggak ngebatalin puasa karena ya menurut beliau karena itu hanya udara, sama kayak kita menghirup masak-masakan ketika puasa, nggak ngebatalin puasa, nggak, gitu. Tapi setelah lebih tahu lagi, lebih paham, lebih diteliti, ternyata di rokok ada nikotin. Nah asapnya itu ada nikotin, ada zat. Jadi bukan hanya sekedar asap. Bukan hanya sekedar asap. Kalau dihirup berarti batal. Kenapa? Ada zatnya, ada nikotin. Sedangkan nikotin bukan hanya udara, bukan hanya asap, tapi nikotin, zat makanan, zat lah. Itu yang membatalkan itu nikotinnya. Oh berarti gimana kalau lagi puasa kita nggak ngerokok sih, tapi di sekitar kita ada yang ngerokok. Jangan lagi puasa Ramadan dah, puasa sunnah dah. Misalkan Senin Kamis, ya pasti banyak yang ngerokok nih. Biasa. Nah, ngirup itu gimana? Batal gak? Kenapa? Itu nikotin. Nikotin masuk. Oh, kehirup deh. Iya, batal gak? Gimana? Kita ada di samping yang kita puasa, samping kita ada yang lagi ngerokok. Kehirup dong. Sama yang bakar sate dong. Kenapa? Puasa. Orang bakar sate. Kita hirup. Loh, itu asap apa daging? Itu kan ada berasa arang-arang. Enggak, itu hanya asap, bukan nikotinnya. Kan emang nikotin itu ke asap-asap, memang asap. Kalau gitu orang ngabur kita Batal gak? Batalin, tetap ngebatalin. Kita lagi puasa nih, misalkan puasa sunnah, samping kita, sekitar kita ada yang lagi ngerokok, kita isep, membatalkan. Tapi gini, awas, secara dasarnya itu membatalkan, tapi nggak karena itu apa? Karena itu susah dihindari. Udara asap bisa dihindari gak? Nggak bisa dihindari, makanya itu dimaafkan. Tapi bukan berarti itu nggak ngebatalin puasa. Tapi dimaafkan, nggak apa-apa. Karena apa? Sulit dihindari, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak batalin. Awas, tetap mau yang menghirup, mau yang ngerokok, tetap ngebatalin sholat. Tapi yang untuk yang menghirup aja itu dimaaf. Kenapa? Karena susah dihindari. Gitu. Nah, kok jadi ke situ? Ini lagi tentang rasa ya. Jadi gitu, emang nyambung sih. Rokok, ya berarti kopi nih di sini. Amalau baqiya laununahu kohwatin. Adapun apabila masih tersisa rupanya kopi, fayaduru, maka itu bahaya, bisa membatalkan sholat, batal sholat. Gitu. Mungkin di sini kenapa laun ya rupa. Jadi mungkin rasa
sama rupa kopi itu sulit dipisah. Jadi kalau masih ada rasa memungkinkan itu masih ada kopinya kayak gitu. Tapi kalau bener kita udah kumur-kumur udah ini, ya itu masih udahlah gitu. Udah kalau udah kita ini mah udah itu hanya rasa doang. Kalau kita udah bener-bener kumur-kumur gitu, hanya rasa. Kembali lagi kayak tadi rasa yang kayak manis kayak tadi gitu ya. Tapi kalau untuk kopi makanya ini dibedain, berarti ada kehati-hatian tersendiri. Ada ada rasa lebih di hati-hati lagi kalau masalah kopi, makanya dibedain sama rasa manis, bener gak? Kalau kita nggak di warning begini sama kopi, nggak mungkin dibedain ya. Dimasukin aja, disamain sama gula tadi. Nah di sini dibedain lagi masalah kopi karena mungkin kehati-hatiannya harus lebih. Kalau masalah kopi, sisa-sisa kopi kita harus lebih hati-hati. Kalau itu yang SS yang berasa tuh kayak ini itu pulpi. Nah, Itu sama kopi jatuhnya. enggak, ini susu kopi. Itu sama yang gula-gula tadi. Gula-gula itu manis, pedas, itu manis, pedas, samain sama yang gula-gula itu. Nah, kopi mungkin harus ada kehati-hatian yang lebih kayak gitu. Kehatian lebih gitu. Tuh. Tuh lihat tuh. Wa minhu ma yatafiku fi ma'il wudu. Tuh. Juga sesuatu yang sama halnya dengan air wudu. Fa in baqiya, maka apabila masih tersisa asrun minal ma'i, masih ada bekas air wudu tadi di kumur-kumur, wa bala'ahu, dan ia menelannya, doro bahaya, awas tuh. Awas, jangan sangka lagi sholat, oh ini air ludah nih, awas. Beda ya, air bekas wudhu, bekas asar minal ma'i, bekas dari wudhu, terus ditelan, awas, itu bahaya juga. Makanya kalau lagi mau habis wudhu, lagi mau sholat, entah itu kita mau ludahin dulu, cuci dulu, atau mau ditelan, itu usaha yang terakhir, udah, itu udah aman dah, udah. Soalnya untuk ngebedain ini kita minum apa nelen ludah. Kenapa? Karena nelen ludah batal gak? Enggak. Kalau minum, nah itu dia, ini yang kita harus bedain. Oh, kalau kita tadi bekas wudhu, terus kita belum ludahin lagi, bisa kemungkinan ini tuh masih ada air wudhu. Udah, kita telan dulu. Makanya bagus telan dulu atau tuh ludahin. Gitu. Atau au mujarodi burudatin, atau hanya dingin-dingin doang. Kalau cuman dingin-dingin doang mah lam yadurru, dah nggak bahaya, nggak apa-apa. Kalau cuman dingin-dingin doang mah emang itu tugasnya air. Emang air puncak, apalagi mungkin kalau di puncak ribet ya, kita kayaknya air wudhu ya, ludahin lagi masih dingin. Iya, nggak apa-apa kalau hanya dingin doang.